Rahing, Rahing tunggu Kak Nak. Udah anakku, Rahing, 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 makan kau dulu Nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahing, makan kau dulu Nak. Dede, mana ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ayo Bu, kalau soal yang ini pasti Rahim yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini, cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Siap. Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Teringatku hadirmu Bunda, menjakanku di kecil dulu. Nak, kalau mau pergi ujian, usahakan jangan seperti ini pakaian tak nak dikasih masuk nak. Kenapa, Cima? Kan saya, Jito. Sarma juga, jangan mikir urusi gayaku. Bukan begitu, mama mau lihat baik, ayah jadi baik, bukan seperti ini. Kita mentong main sekali kita urusi, Di. Udah tau deh. Gak boleh Ki makan daging. Ingat Ki apa kata dokter? Darah tinggi Ki, kolesterol Ki juga. Sedikit je nak mau dikurasa kau. Ini Mama kalau dikasih tahu, nama sekali mendengar. Demi kebaikan Taji juga, Ma. Pokoknya gak boleh Ki makan ini. Sampai ke pulang ujian, kita gak boleh makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu Bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Mak,
Mama. Tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hai Sahabat RSUI, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter spesialis forensik dan mediko-legal di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Coronavirus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita melaksanakan upacara kedukaan. Akhir-akhir ini banyak sekali berita yang tidak mengenakan, baik di media sosial maupun di media massa, mengenai tata laksana jenazah COVID ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata laksana jenazah COVID yang ada di Indonesia? Perlu diketahui bersama bahwa terdapat 3 kriteria jenazah yang memerlukan tata laksana sesuai dengan jenazah COVID. Yang pertama adalah jenazah yang meninggal di rumah sakit dengan status sebagai kasus terkonfirmasi atau probable COVID. Yang kedua adalah jenazah yang meninggal dari rumah sakit dengan status sebagai suspek COVID di mana hasil swab-nya belum keluar. Dan yang ketiga adalah jenazah yang berasal dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria sebagai kasus terkonfirmasi atau probable COVID. Di sini juga termasuk pada jenazah yang datang sudah dalam kondisi meninggal atau yang kita kenal dengan istilah dead on arrival atau DOA. Dalam tata laksana jenazah COVID, kita harus memperhatikan baik aspek medis maupun aspek sosial. Aspek sosial meliputi bahwa setiap jenazah harus dihargai dan diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Agama, adat istiadat, budaya baik dari jenazah maupun keluarganya harus kita hormati. Sedangkan dari segi aspek medis, bahwa setiap petugas yang menangani jenazah harus menerapkan kewaspadaan yang tertinggi atau kewaspadaan universal, sehingga melindungi baik dirinya maupun lingkungan terhadap transmisi dari infeksi tersebut. Pada kematian akibat COVID-19, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginformasikan kepada keluarga tentang bagaimana tata laksana jenazah ini. Keluarga memiliki 2 pilihan, apakah perawatan akan dilakukan di ruang rawat inap dan langsung selesai di sana, atau apabila keluarga ingin ikut memandikan sampai mengkafankan jenazah bagi umat muslim, maka ada proses yang harus dilakukan, yaitu dilakukan disinfeksi interarterial. Jika keluarga memilih untuk dilakukan perawatan jenazah di dalam ruang rawat inap, maka setelah dilakukan disinfeksi jenazah baik pada permukaan dan saluran pernafasan, keluarga diperkenankan masuk. Tentu, keluarga masuk harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
Di sana, keluarga tidak diperkenankan untuk mencium atau memeluk jenazah. Setelah mengucapkan doa terakhir, maka petugas forensik atau petugas kamar jenazah akan melakukan perawatan jenazah sesuai dengan agama yang dianutnya. Bagi umat muslim akan ditayamumkan. Apabila keluarga memilih untuk ikut memandikan jenazah, maka harus dilakukan disinfeksi intraarteri terlebih dahulu. Proses disinfeksi intraarteri ini dilakukan oleh dokter spesialis forensik atau petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu. Langkah-langkah dalam proses disinfeksi intraarteri ini, yang pertama adalah dilakukan disinfeksi terhadap saluran pernafasan. Kemudian dilakukan disinfeksi intraarteri, di mana cairan disinfektan akan dimasukkan melalui pembuluh darah dan dipompakan ke seluruh tubuh. Setelah itu, jenazah dilakukan disinfeksi pada permukaannya. Setelah proses disinfeksi jenazah dilakukan, ditunggu sekitar 30 menit, lalu keluarga dapat ikut memandikan jenazah. Keluarga akan dipandu untuk menggunakan alat pelindung diri oleh petugas forensik atau petugas kamar jenazah. Pada perawatan jenazah, baik yang dilakukan di rawat inap maupun di kamar jenazah, jenazah yang dimasukkan ke dalam peti sudah tidak dapat dikeluarkan lagi. Ketika peti sudah ditutup, disegel, dan dibungkus plastik, dilakukan disinfeksi pada setiap lapisan. Keluarga atau pelayat yang datang ke rumah duka rumah sakit untuk menyemayamkan jenazah atau menyolatkan jenazah tetap harus mengindahkan protokol kesehatan. Setiap keluarga maupun pelayat harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Langkah-langkah tata laksana jenazah COVID-19 dibuat dengan mempertimbangkan aspek medis, agama, adat istiadat, dan budaya, dan bertujuan untuk melindungi keluarga, masyarakat, dan tenaga medis, bukan untuk mendiskriminasi orang yang meninggal akibat COVID-19. Apabila sahabat RSUI memiliki pertanyaan terkait pelayanan atau tata laksana jenazah COVID-19, maka sahabat RSUI dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. RSUI will provide outstanding care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal ibadah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kematian adalah sesuatu yang wajib akan kita temui. Oleh karena itu, adalah sebaiknya kita mempersiapkan kematian tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan dan di mana kita akan menemui kematian itu? Dalam hidup ini, umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah,
terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga adalah mensolatkan. Yang keempat yaitu memakamkannya. Pada tutorial ini akan kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li ghusli hadzal mayyit fardu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan. Dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya, dan juga kuku-kuku mayit, kaki, dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini, kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut, sampai seluruh ujung kaki, dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk 2 lubang yang memalukan, yaitu anus juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran-kotoran zahir. Untuk tahap yang keempat, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah mewudukkan mayit. Dalam mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Seorang yang memandikan jenazah disunahkan, dianjurkan untuk mewudukkan mayit. Setelah itu barulah kita basuh dia dengan air daun bidara ataupun air kapur barus. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal, dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayit tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayit tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani, tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian
Mengkafani, tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka ataupun keluarga mayit, agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, agar kita dapat patuh dan taat terhadap seluruh syariat yang sudah Allah tetapkan. Allah memberikannya kepada kita tuntunan agar kita memuliakan semua manusia. Semoga Allah memberikan panjang umur bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.